Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 15 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Kita diingatkan untuk selalu terbuka kepada Allah dan menjadi penyalur keselamatan bagi sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa terbuka kepadamu dan menjadi penyalur keselamatan bagi sesama. Kami mohon gerakanlah hati kami, agar kami selalu sensitif akan kebutuhan sesama, dan wujud nyatakan dalam karya nyata. Dan semoga berkat bantuanmu, kami bisa menjadi penyalur rahmat Tuhan kepada sesama, bukannya penghalang berkat Tuhan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 18 ayat 35 sampai 43. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda. Tema renungan kita hari ini ialah terbukalah kepada Allah dan jadilah penyalur keselamatan bagi sesama. Dari permenungan pribadi, saya melihat ada 3 hal penting yang perlu direnungkan. Yang pertama, sikap orang buta. Setelah dia tahu bahwa Yesus datang lewat di tempatnya, ia tidak putus-putusnya berteriak meminta bantuan Yesus. Katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang yang mengikuti Yesus melarang dia, tetapi dia tetap berteriak memohon belas kasihan Tuhan. Karena ia sangat membutuhkan penglihatan, maka ia berteriak terus-menerus memohon belas kasihan Yesus. Ia percaya bahwa Yesus Kristus pasti akan membantu dia. Maka terjadilah seperti yang diharapkannya. Yesus memberi dia penglihatan. Imannya telah menyelamatkan dia. Satu pembelajaran bagi kita untuk senantiasa berteriak kepada Tuhan sampai suara kita didengarkannya.
Berdoalah dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Yang kedua, sikap Yesus Kristus. Walaupun Yesus begitu sibuk mengajar dan mendengarkan pertanyaan banyak orang, tetapi ia tetap mendengarkan teriakan orang yang sangat membutuhkan pertolongannya. Satu kehebatan Yesus Kristus adalah ia sangat sensitif akan kebutuhan hakiki manusia, seperti kebutuhan akan kesembuhan dari sakit, kebutuhan akan diterima dalam masyarakat, kebutuhan akan menjadi manusia normal. Ia akan segera menolong mereka, dan waktunya pun tidak ditunda-tunda. Yesus Kristus adalah pribadi yang selalu mengutamakan karya nyata daripada asal ngomong. Marilah kita mengikuti teladan Yesus yang lebih banyak berbuat daripada asal ngomong. Poin yang ketiga, sikap banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus. Mereka senang mendengar pengajaran dan melihat mujizat yang dibuat Yesus. Tetapi di saat orang buta berteriak meminta bantuan Yesus, mereka justru menyuruhnya diam. Mungkin kita juga seperti mereka ini, sangat senang mendengar ajaran yang bagus-bagus, entah dari pastor, pendeta, atau sesama kita, tetapi ajaran bagus itu tidak dihayati dan diamalkan dalam hidup harian kita. Mungkin kita juga kadang menjadi penghalang orang yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah contoh hidup si buta yang begitu polos ungkapkan apa yang dibutuhkannya kepada Kristus, dan tidak merasa takut walaupun ada yang melarangnya. Jadilah Yesus Kristus bagi sesama kita, yang sangat sensitif akan kebutuhan sesama, bukannya menjadi penghalang bagi sesama yang mau datang kepada Kristus mencari pertolongan padanya. Kita berdoa, semoga Tuhan menggerakkan hati kita, agar kita selalu sensitif akan kebutuhan sesama, dan mengaplikasikannya dalam karya nyata kita. Dan semoga berkat bantuan Tuhan, kita bisa menjadi penyalur rahmat Tuhan kepada sesama, bukannya penghalang berkat Tuhan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang membutuhkan doa kita dan yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.